Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-71 dari 86 topik. Pengantar Hukum Perdata Indonesia, bagian kedua. Perjanjian mempunyai hubungan yang erat dengan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian menurut Subekti adalah sebagai berikut. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan, perjanjian dan persetujuan, itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau perjanjian tertulis. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Asas-asas hukum perikatan adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang sah itu mengikat mereka yang membuatnya. Pembuatan persetujuan hanya dapat dilakukan atas kehendak kedua belah pihak atau sepihak saja, tetapi harus berdasarkan pada alasan-alasan yang diizinkan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. 2. Asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau persetujuan. Artinya bahwa setiap orang bebas dalam membuat perjanjian bagaimana bentuk dan isinya dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. 3. Asas bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini mengandung arti bahwa pelaksanaan persetujuan harus dengan itikat baik, tidak boleh dengan itikat buruk, yang artinya adalah tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. 4. Asas bahwa semua harta kekayaan seseorang merupakan jaminan atau tanggungan semua hulang hutangnya. Pasal ini maksudnya untuk memberikan jaminan pada seorang kreditur terhadap debiturnya yang lalai dalam melunasi hutang atau kreditnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Asas-asas dan unsur-unsur dalam perjanjian adalah sebagai berikut. Asas-asas dalam perjanjian. A. Asas kebebasan berkontrak. Terdapat dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak diberi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian, baik secara tertulis atau lisan. Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak. 2. Tidak dilarang oleh undang-undang. 3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dan 4. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikat baik. B. Asas konsensualisme. Asas ini berarti suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Kesepakatan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. C. Asas kepastian hukum atau Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta Sunt Servanda diatur dalam pasal 1338 ayat 1. KUH Perdata. Semua persetujuan yang menurut hukum atau secara sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata jelas mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. D. Asas itikat baik. Asas itikat baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian dilandasi kepercayaan atau keyakinan, adanya niat baik dari para pihak. E. Asas personalitas. Asas personalitas menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingannya saja. Terdapat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Unsur-unsur dalam perjanjian. A. Unsur esensalia. B. Unsur naturalia. C. Unsur aksidentalia. Selanjutnya, dalam hukum perdata dikenal perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum biasa digunakan dalam hukum perdata, untuk membedakan dengan istilah perbuatan melanggar hukum, atau istilah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang biasa dipakai dalam hukum pidana guna mengartikan istilah wederrechtelijk kedat. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum,
yaitu A. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. B. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. C. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Wiryono Projodikoro mengartikan onrehmati gedaat sebagai perbuatan melawan hukum. Tetapi, Wiryono Projodikoro berpendapat bahwa kata perbuatan melanggar hukum dirasa lebih tepat, karena bersifat aktif, lalu ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan sebagian besar merupakan hukum adat. Selanjutnya, Maryam Darus Badrul Zaman menggunakan istilah perbuatan melawan hukum, begitu pula Sri Sudewi Masjehun Sofwan dan I.S. Adiwi Marta dalam menerjemahkan buku Volmar. Mukni Jojodirjo menggunakan terminologi perbuatan melawan hukum, bukan melanggar hukum, karena kata melawan bersifat aktif dan pasif. Aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sengaja melakukan gerakan sehingga nampak jelas sifat aktifnya dari istilah melawan. Sebaliknya, apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja bersikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Rosa Agustina sependapat dengan Maryam Darus Badrul Zaman, bahwa terminologi perbuatan melawan hukum itu lebih luas, baik perbuatan yang sengaja dilakukan maupun kelalaian. Rosa Agustina menyatakan ada 4 hal yang pada umumnya dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau alasan pembenar, yaitu 1. Keadaan memaksa, atau overmah. 2. Pembelaan darurat atau terpaksa, atau disebut nutwir. 3. Melaksanakan ketentuan undang-undang. 4. Melaksanakan perintah atasan. Unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut. 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 4. Adanya kerugian bagi korban. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Terdapat hubungan yang erat antara ganti rugi yang terjadi karena adanya wan prestasi dalam suatu perjanjian dengan apa yang dikenal dengan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Onrehmati gedat. Menurut Abdul Qadir Muhammad bahwa yang dimaksudkan dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wan prestasi karena lalai. Pasal 1243 KUH Perdata, dengan tegas disebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sedangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Wan prestasi dan perbuatan melawan hukum itu berbeda. Wan prestasi adalah saat tidak dipenuhinya kewajiban yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Unsur-unsur wan prestasi adalah 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Namun, wan prestasi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena disebabkan oleh 2 hak yaitu 1. Kesalahan salah satu pihak, baik sengaja maupun karena lalai. 2. Keadaan memaksa, force majeure. Itulah materi topik ke-71 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.